Shalom, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Terambil dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merenungkan suatu janji yang luar biasa, dan janji itu datangnya dari Tuhan Yesus. Janji ini mengajak kita untuk memahami kedalaman iman dan bagaimana iman tersebut dapat membuka mata kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ayat yang kita renungkan hari ini berasal dari Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40, di mana Yesus berbicara kepada Marta, saudara Lazarus yang telah meninggal. Dalam konteks ini, kita tidak hanya mendengarkan kata-kata Yesus, tetapi juga merasakan betapa dalamnya pernyataannya tentang iman dan kemuliaan Tuhan. Lazarus adalah seorang sahabat dekat Yesus yang telah meninggal 4 hari. Ketika Yesus tiba di Betania, Maria dan Marta saudaranya sangat berduka. Mereka merasa putus asa dan juga bingung karena mereka percaya bahwa jika Yesus ada di sana lebih awal, pastinya Lazarus tidak akan mati. Nah, dalam momen kesedihan ini, Yesus datang bukan hanya untuk menghibur mereka, tetapi untuk mengungkapkan kuasa Tuhan yang lebih besar melalui kebangkitan Lazarus. Ini bukan sekedar kebangkitan jasmani, tetapi merupakan sebuah pernyataan kemuliaan Tuhan yang mengajak kita untuk percaya kepadanya. Ketika Yesus menangis di depan kubur Lazarus, kita melihat sisi manusiawinya yang penuh belas kasih. Air matanya bukan hanya untuk kesedihan yang dialami oleh Maria dan juga Marta, tetapi juga sebagai ungkapan kasihnya yang tulus kepada sahabatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak jauh dari penderitaan kita. Dia merasakannya bersama kita. Dalam konteks ini kita diingatkan bahwa kemuliaan Tuhan seringkali muncul di tengah kesedihan dan juga kehilangan. Iman adalah fondasi utama dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa iman, kita tidak akan pernah dapat mengenal Tuhan, apalagi melihat kemuliaannya. Tidak. Dalam konteks percakapan Yesus dengan Marta, kita dapat melihat tantangan yang diberikan oleh Yesus. Percayakah engkau? Ini bukan sekedar pertanyaan, tetapi sebuah undangan untuk membangun iman yang lebih dalam. Marta percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tetapi apakah dia percaya bahwa Yesus dapat mengubah situasi yang tampaknya mustahil? Nah, iman yang dimaksud di sini adalah iman yang melampaui sebuah penglihatan. Ini adalah iman yang percaya pada janji Tuhan meskipun keadaan saat ini tidak mendukung.
Ketika kita berada dalam situasi yang sangat sulit, sangat mudah sekali untuk terjebak dalam keraguan dan ketidakpastian. Namun, iman yang sejati adalah ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Dalam hal ini, Marta menjadi contoh bagi kita untuk percaya bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan. Kemuliaan Allah adalah manifestasi dari sifatnya yang sempurna. Kasih, kuasa, kekudusan, dan juga keagungannya. Dalam konteks kebangkitan Lazarus, kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan cara yang sangat luar biasa. Ketika Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur, itu bukan hanya sebuah mukjizat, Bapak, tetapi juga sebuah pengingat bahwa Tuhan memiliki kuasa atas hidup dan mati. Ini adalah pernyataan dari sifatnya yang penuh kasih dan juga kuasa yang tidak terbatas. Kemuliaan Allah juga dapat terlihat dalam mukjizat dan pertolongan yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya ketika kita mengalami pemulihan dari sakit yang parah, atau ketika kita berdoa, kita dijawab dengan cara yang sangat mengejutkan. Namun kemuliaan Tuhan tidak hanya terletak pada hal-hal besar. Tidak. Seringkali kita melihat kemuliaannya itu justru dari hal-hal yang sederhana. Seperti saat kita merasakan damai di tengah badai kehidupan. Atau saat kita mendapatkan hikmat dalam keputusan yang sangat sulit yang harus kita ambil. Melihat kemuliaan Tuhan sangat penting, karena hal ini memberi kita sebuah pengharapan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kesulitan kita, perspektif kita terhadap penderitaan maka akan berubah. Kita tidak akan lagi melihat sebuah penderitaan sebagai akhir. Tidak. Tetapi sebagai bagian dari rencana Tuhan itu sendiri, bahkan rencana yang lebih besar. Ini membangkitkan pujian dan juga syukur dalam hati kita, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu hadir dan bekerja untuk kebaikan kita. Namun beriman, Bapak Ibu Saudara, bukanlah tanpa rintangan. Keraguan dan ketakutan seringkali mengintai saat kita mengalami penderitaan atau sebuah kehilangan. Betul ya? Maria dan Marta, meskipun mereka itu mengasihi Yesus, tetap saja meragukan kemampuannya untuk mengubah situasi mereka. Ini adalah hal yang manusiawi. Kita semua pernah merasakannya. Namun penting untuk diingat bahwa Yesus tidak menolak mereka dalam keraguan mereka. Amin. Tapi justru sebaliknya, Ia datang untuk mendorong dan meneguhkan iman mereka. Ketika kita menghadapi tantangan dalam beriman, kita perlu mengingat bahwa keraguan bukanlah akhir dari iman kita. Tapi sebaliknya, keraguan dapat menjadi bagian dari perjalanan iman kita. Dalam keraguan kita dapat mencari Tuhan dengan lebih giat, bertanya kepadanya,
dan menemukan jawaban yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Yesus mengajak kita untuk tidak takut dalam keraguan kita, tetapi untuk terus melangkah maju dengan iman, percaya bahwa Dia akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Kita akan melihat beberapa contoh iman dari Alkitab. Kita pastinya menemukan banyak sekali contoh iman yang sangat menginspirasi hidup kita. Salah satunya adalah Abraham. Abraham yang percaya akan janji Tuhan, meskipun ia belum melihat keturunan yang dijanjikan. Ketika Tuhan memanggilnya untuk meninggalkan tanah kelahirannya, Abraham tidak tahu mau kemana dia akan pergi, tetapi dia tetap melangkah dengan iman. Contoh lainnya adalah Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan iman. Meskipun tantangan yang dia hadapi itu bukan tantangan yang kecil, tetapi tantangan yang sangat besar. Ia percaya bahwa Tuhan akan menuntun mereka melalui Laut Merah dan melindungi mereka dari musuh. Daniel juga adalah contoh iman yang sangat luar biasa. Meskipun nyawanya terancam di gua singa, ia tetap setia kepada Tuhan dan tidak mau menyembah berhala. Ketika Tuhan menyelamatkannya, ini menjadi sebuah pernyataan kemuliaan Tuhan yang sangat jelas bagi raja dan seluruh kerajaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui contoh-contoh ini kita diingatkan bahwa iman yang teguh dapat mengatasi segala rintangan dan bahwa Tuhan setia dalam memenuhi janjinya. Mari kita melihat kemuliaan Tuhan hari ini. Bagaimana kita dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Salah satu cara adalah melalui praktek spiritual seperti doa, pujian, penyembahan, dan juga syukur. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita sedang membuka hati kita untuk mendengar suaranya dan pastinya merasakan kehadirannya. Nah, dalam momen-momen ini kita seringkali merasakan kemuliaannya yang menyentuh hidup kita. Selain itu, kita juga perlu meluangkan waktu untuk merenungkan bagaimana tangan Tuhan itu bekerja dalam hal-hal besar maupun hal-hal yang kecil. Terkadang kita terlalu sibuk dengan rutinitas kita sehari-hari, sehingga kita ini lupa melihat keajaiban yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan bekerja dalam aspek-aspek kehidupan kita, kita dapat melihat kemuliaannya dengan sangat jelas. Kesaksian hidup kita juga menjadi cara bagi orang lain untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ketika kita berbagi pengalaman iman kita, kita memberi sebuah kesempatan kepada orang lain untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kesaksian ini dapat menjadi sumber pengharapan bagi mereka yang sedang mengalami sebuah kesulitan. Dan pastinya dapat menolong mereka untuk mencari Tuhan dengan lebih serius. Mari kita aplikasikan hidup dalam iman. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Ini bukan hanya tentang apa yang kita katakan,
tetapi juga tentang keputusan dan sikap hidup kita. Ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup, apakah itu mungkin sakit, kegagalan, atau bahkan kekecewaan, kita harus tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Dalam setiap situasi kita diundang untuk menunjukkan iman kita melalui tindakan kita. Sebagai saksi, kita memiliki tanggung jawab untuk membagikan pengalaman-pengalaman iman kita kepada orang lain. Ketika kita berbagi pengalaman bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidup kita, kita memberikan orang lain kesempatan untuk melihat kemuliaannya. Ini bukan hanya tentang kita, bukan, tetapi tentang bagaimana Tuhan ingin menggunakan hidup kita untuk menyentuh hati orang lain dan membawa mereka lebih dekat kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak hanya bertanya apakah kita percaya, tidak. Ia mengundang kita untuk mengalami sendiri kuasanya. Saat kita memilih untuk percaya, meskipun di tengah derayan air mata dan ketidakpastian, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan, bukan. Sebab mereka yang percaya akan melihat kemuliaannya. Hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam setiap langkah hidup kita, marilah kita ingat bahwa iman kita adalah jembatan yang membawa kita kepada pengalaman akan kemuliaan Tuhan yang tak terukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.